Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Parina Sundami SPD dari STIT Asalam, CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut. Tujuan pembuatan video hari ini yaitu melakukan percakapan praobservasi dengan rekan sejawat. Untuk itu, perkenalkan, saya mengenalkan rekan saya berikut ini. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Nurlaila atau yang sering dipanggil oleh anak-anak Ibu Wida. Saya adalah teman sejawat dari Bu Iin, dan di sini di STIT Asalam saya menjadi wali kelas 4. Terima kasih. Oh iya, Bu Ida, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Iin. Bu Iin juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Bu Ida, udah lama ya ngajar di kelas 4? Iya, kebetulan kalau pada kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka, ini sudah tahun kedua saya di kelas 4. Iya. Udah mulai menikmati ya program pembelajaran yang sekarang. Alhamdulillah Bu Iin, meskipun awalnya bingung-bingung, kurikulum Merdeka menerapkannya takut salah, tapi perlahan sudah mulai ada sedikit-sedikit lah pencerahan. Ya, bagus sekali Bu Ida. Bu Ida, sebelum kita melakukan supervisi ya di hari berikutnya bersama saya nanti sebagai supervisor dan Bu Ida sebagai rekan yang melakukan praktik mengajar nanti, kita harus melakukan percakapan praobservasi dulu. Nah, tentunya Bu Ida kan tadi sudah cerita menjadi guru itu sudah lama. Bolehkah saya tahu ya Bu Ida ceritakan persiapan apa yang Bu Ida sudah siapkan untuk supervisi nanti? Iya Bu Iin, terima kasih. Untuk besok, karena besok jadwalnya besok itu hari Kamis ya Bu Iin, jadi ada jadwal PPKN. Nah, untuk besok saya akan mengambil bab 2 pada pelajaran PPKN. Pastinya Bu Iin sebelum mengajar saya harus membuat dulu RPP kalau dulu ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka sekarang disebutnya modul ajar. Berarti saya membuat persiapan dengan membuat modul ajar terlebih dahulu. Mungkin ini ya akan kita diskusikan sekarang ya. Saya juga takut salah nih, belum tentu kan yang saya buat ini. Mungkin ada yang kurang tepat, mungkin nanti Bu In bisa menambahkan atau nggak apa-apa ya. Bu Ida. Iya. Untuk besok Bu In, pelajaran PPKN di kelas 4 itu dengan tujuan pembelajarannya dulu ya, yaitu ada 2 untuk tujuan pembelajarannya, yaitu pada tema aturan dan norma di masyarakat. Tujuan yang pertama, diharapkan setelah nanti saya memberikan pengajaran di kelas, diharapkan siswa pertama itu bisa mengklarifikasi norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Lalu untuk tujuan yang keduanya, diharapkan siswa itu dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya. Jadi untuk modul ajar pada tema besok, Bu Iin, kata kuncinya itu tentang perilaku, norma, hukum, aturan, dan masyarakat. Nah, apa saja nih yang akan saya kembangkan besok ya? Mungkin Bu Iin juga ingin tahu. Nah, untuk besok pada tema aturan dan norma di masyarakat, saya ingin mengembangkan pada diri siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Kalau secara individu tentang kepeduliannya, tentang apa ya Bu In, kalau itu disebutnya apakah dia care dengan empati pada teman ya. Betul, empati baik kepada teman terdekat, baik orang-orang di rumah maupun juga kepada makhluk yang lain. Kemudian itu untuk pribadi ya, individu. Nah, kalau yang akan saya kembangkan
ada juga tugas kelompoknya Bu In. Nah, nanti kan ketika berkelompok diharapkan siswa itu bisa bekerja sama, Iya, bisa bagus. membantu teman yang mungkin kurang paham dengan instruksi nanti dari saya. Nah, jadi masih juga tetap sama ya Bu In, tentang kepedulian terhadap teman dalam membantu pembelajaran di kala itu. Kalau Itu boleh saya untuk, tahu nih Bu, iya, untuk strategi kan itu pasti tadi ada tugas kelompok ya. iya, iya. Ada juga pastilah kebayang tuh anak-anak. Gimana tuh strategi yang nanti akan Ibu terapkan nih biar tidak terjadi crowded tuh di kelas. Iya pasti ya Bu In, kita sebagai guru pasti Bu In juga merasakan ketika kita melaksanakan kelompok, awalnya pasti eh, akan ada kegaduhan-kegaduhan ketika anak berubah posisi duduk dan sebagainya. Nah, strategi yang akan saya terapkan besok supaya bisa menghemat waktu juga, tidak terlalu lama dalam pembagian kelompok, berarti saya harus lebih tegas Bu Iin Tegas besok. ya. Iya, tegas dan memberikan instruksi yang jelas, Tegas. sehingga anak-anak tidak terus-menerus bertanya, Bu saya kelompoknya dengan siapa nanti, atau saya tempat duduknya di mana. Jadi saya harus memberikan instruksi yang sangat terperinci. Misalnya kelompok satu, siapa saja orangnya, di sebelah mana duduknya, itu sudah saya atur dari awal dan saya kemukakan sejelas-jelasnya kepada siswa, sehingga siswa tidak lagi bertanya terus-menerus dan itu bisa mengoptimalkan waktu yang kita miliki. Karena ternyata iya tema ini untuk alokasi waktunya ini ada 4 JP Bu Iin. Lama Iya. sekali ya. Ini bisa 2 kali pertemuan Bu Iin. Nih ya. Jadi saya besok harus pandai-pandai mengoptimalkan waktu karena ada tugas kelompok, ada juga ya. Iya, ada diskusi, kemudian presentasi. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama Bu Iin. Bu Ida, kalau boleh tahu nih dari tadi Bu Ida berbicara kelompok. Nah, untuk mengelompokkan siswanya itu adakah cara dari Bu Ida yang melakukan di kelas itu bagaimana sih caranya? Iya pasti Bu Iin ya. Kita nggak bisa langsung mengelompokkan tanpa dasar ya. Berarti ada dasar yang harus saya lakukan untuk pembuatan pengelompokan tersebut. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini saya cantumkan juga di sini bahwa ada asesmen awal. Jadi untuk mengetahui kemampuan dasar anak pada tema ini, pada tema aturan dan norma yang ada di masyarakat itu sejauh mana. Nah, sebelumnya di asesmen dulu Bu Iin. Lewat apa asesmennya? Lewat pertanyaan. Langsung gitu ke anak. Jadi saya memberikan pertanyaan, kemudian semua siswa menjawab. Nah, dari hasil jawaban tersebut nanti saya bisa menyimpulkan ada kemampuan anak yang sudah mulai, meskipun belum pembelajaran, sudah ada yang membaca sebelumnya, berarti sudah agak paham. Ada juga yang sama sekali tidak paham atau bahkan tidak mengetahui apa itu norma, apa itu aturan. Nah, pengelompokan tersebut saya bagi berdasarkan hasil asesmen di awal pembelajaran yang saya buat. Begitu Bu Iin. Bagus sekali Bu Ida. Terus ini kan pasti muridnya banyak. Terus untuk pembagian waktunya bagaimana ketika sebagian anak lagi diwawancara, anak yang belum terpakai mereka melakukan apa? Nah, itu Bu Iin yang kadang menjadi masalah ya dan hambatan. Karena ketika guru fokus kepada siswa dalam asesmen awal, sebagian siswa ada yang ngobrol, masih ada. Meskipun sudah saya kasih tugas sebenarnya untuk membaca terlebih dahulu, tapi tetap saja Bu Iin kendala itu ada karena selalu ada. Iya, karena kita kan berfokus pada siswa yang sedang melaksanakan wawancara, maka kadang siswa yang di belakang atau yang tidak saya terlihat ada yang ngobrol lah,
ada yang sebenarnya disuruh membaca tapi tidak membaca. Itu selalu ada Bu Iin. Iya. Itu mungkin ya yang jadi kendala yang nanti mungkin saya harus belajar lagi lebih banyak untuk saya cari lagi strategi yang tepatnya supaya lebih kondusif. Iya. Gitu. Bagus sekali Bu Ida ya untuk strategi dan rencana yang akan dilaksanakan. Kalau boleh saya tahu nih, kan tadi udah dibagi kelompok berdasarkan gaya belajar anak-anaknya. Nah, untuk alat peraganya apakah Bu Ida memberikan hal yang sama ataukah ada yang berbeda? Iya, terima kasih Bu Iin pertanyaannya. Pastinya karena tadi saya sudah melakukan asesmen awal dan sudah mengetahui gaya belajar anak itu kan berbeda-beda ternyata ya. Saya mengklasifikasikannya. Secara otomatis media pembelajaran yang harus saya bawa untuk besok juga berbeda Bu Iin. Banyak sekali tugasnya ya Bu Ida ternyata. Meskipun memang di sini ya Bu Iin saya mencantumkannya di modul ajar itu karena besok kan ada anak-anak yang bawa HP ya karena sudah dipercaya oleh orang tuanya membawa HP. Nah, bisa dulu membaca terlebih dahulu di HP. Oh iya, bagus. Itu masuk ke pembelajaran discovery ya Bu Iin. Kemudian nanti saya akan membawa proyektor karena nanti besok itu akan ada tayangan video juga. Itu untuk menjembatani siswa yang punya gaya belajarnya audiovisual Bu Iin. Jadi pasti akan sangat senang ketika melihat video dengan gambar-gambar dan dengan suara. Jadi besok saya akan bawa itu Bu Iin, proyektor ya. Dan yang tidak kalah lagi mungkin kita sebagai guru pastinya sudah siap dengan buku paket ya, gambar-gambar yang sesuai atau foto-foto yang mencerminkan dengan pembahasan besok. Wah, persiapannya hebat sekali ya, yang sudah direncanakan, terus strategi antisipasi dengan keanekaragaman karakter anaknya juga Bu Ida sudah siap Kak. Mudah-mudahan supervisi nanti lancar ya Bu Ida. Amin, amin. Terima kasih Bu Ida. Iya, sama-sama. Mungkin percakapan kita dicukupkan sampai di sini ya Bu Ida. Terima kasih sekali atas waktunya serta pemaparannya yang sangat jelas sekali. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya. Sampai ketemu nanti di observasi ya. Ya, terima kasih Bu Ida. Iya, sama-sama Bu Iin. Terima kasih juga. Besok ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intarina Sundami dari SDIT Assalam CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut. Untuk kegiatan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya, bersama juga Ibu Pepe, Ibu Sri Wulania MPD, dan teman saya juga ini yang bernama Ibu Widya Nurela SPDI. Baik Bu Widya, kita akan memulai percakapan observasi kita kali ini. Setelah kita melakukan observasi, Bu, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan tadi yang di kelas. Ya Bu Iin, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran berjalan sesuai modul ajar yang sudah saya buat. Meskipun tadi biasanya kan saya mengajar sendiri Bu, tadi ada Bu Iin agak sedikit malu, takut ada yang ketahuan nih, ada yang salahnya atau yang kurangnya. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan berjalan sesuai yang direncanakan. Iya, Bu, bisa Ibu ceritakan itu rencana dari LPP-nya bagaimana? Sedikit Ya. saja. Mengulas sedikit ya Bu Iin, untuk pembukaan itu saya melakukan asesmen awal itu untuk mengetahui kesiapan siswa dan daya belajar siswa. Kemudian saya membuat kelompok, dan setelah membuat kelompok itu kan secara otomatis menentukan untuk nanti cara belajarnya yang berbeda. Kemudian terakhir kegiatan inti ada asesmen formatifnya untuk mengetahui sejauh mana siswa tadi optimal atau tidaknya proses pembelajaran, dan kemudian terakhir kita kesimpulan dan refleksi. Terima kasih, bagus sekali ya pemaparan dari rencana yang Ibu rencanakan. Apakah ada masalah, Bu? Oh iya Bu Ian, ternyata ya karena pembelajarannya saya mengambil pembelajaran PKN, itu tertulisnya 2JP. Nah ketika pembelajaran ternyata asesmen awal itu yang harusnya 10 atau 15 menit ternyata terkendala waktu. Jadi saya memerlukan waktu yang lebih banyak ternyata Bu In, karena saya melakukan wawancara terlebih dahulu kepada anak untuk mengetahui daya belajar siswa dan kesiapannya, sehingga saya mengalami kesulitan dalam pembagian waktu Bu In. Nah, Bu Ida, untuk antisipasi waktu itu udah Bu Ida pikirkan nggak untuk solusinya? Setelah saya refleksikan, berarti saya perlu ketegasan terhadap diri saya sendiri maupun terhadap siswa. Jadi ketika selesai asesmen awal, tidak boleh ada hal-hal lain lagi. Saya harus langsung ke kegiatan inti sehingga waktu tidak terbuang percuma. Seperti itu Bu Iin. Bagus sekali ya solusi yang sudah Ibu Ida pikirkan, semoga nanti terrealisasi ya Bu. Iya, amin. Nah Bu Ida, tadi dari kegiatan tadi Bu Ida praktek di kelas, apakah ada hal baik yang sudah Bu Ida sadari? Bisa Bu Ida ceritakan? Iya, alhamdulillah Bu In, ternyata ya ketika kelompok dan presentasi ada siswa yang biasanya hanya duduk diam, tapi dengan gaya belajar yang dia senangi ternyata dia jadi lebih aktif Bu In. Alhamdulillah itu kemajuan yang saya acungi jempol, saya kasih reward juga anak-anaknya. Bagus sekali. Tadi sudah membicarakan hal-hal yang baik. Sekarang bisa Bu Ida cerita apakah ada hal yang kurang baik menurut Bu Ida ketika tadi di kelas? Mungkin kondisi anak terkadang tidak selalu sama ya Bu In, mungkin ada moodnya yang sedang kurang baik. Biasanya ada beberapa siswa yang memang selalu kadang membuat onar atau mengganggu setelah dia selesai pekerjaannya, dia masih gangguin temennya yang belum. Nah itu jadi terkadang saya juga luput dari perhatian saya karena saya konsentrasi pada siswa yang saya perlu fasilitasi, sehingga siswa yang sudah selesai
mereka tidak ada kerjaan lain, jadilah mereka mengganggu teman-temannya Bu In. Itu juga harus saya cari strateginya nih, yang jitu harus seperti apa. Bagus sekali Bu Ida, tadi ya udah membicarakan hal yang baik, solusinya bagaimana. Apa yang sudah Bu Ida lakukan itu bagus sekali. Semoga kedepannya Bu Ida bisa lebih menggali potensi yang ada di siswa gitu ya. Jadi siswa merasa nyaman di kelas dan Bu Ida pun mampu mengembangkan apa yang ada pada diri Bu Ida. Baik, terima kasih untuk percakapan observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila kurang berkenan ya Bu Ida. Terima kasih kepada semuanya, kepada Ibu Kata juga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa udah bisa.